Nggih. Hati gue. Kenapa sih kok kita ini cinta musik? Apakah hanya kesenangan ataukah kenangan? Kesenangan itu maksudnya kita suka musik ini hanya sekedar bahwa ya manusia itu memang suka yang begitu-begitu, yang indah-indah. Ataukah kenangan? Kita suka musik itu karena ada kenangannya. Kenapa kok saya suka lagu Campur Sari? Itu ada kenangannya. Dulu waktu di kampung misalnya tiap kali ada hajatan yang diputer ya lagu-lagu itu. Jadi sekarang tiap denger itu bukan apa-apanya, cuma kenangannya yang hidup. Apa hanya itu? Nah, katanya Inayathan, alasan pokoknya sebenarnya memang secara eksistensial dalam diri kita ada irama abadi. Jadi hidup kita ini sebenarnya ritmis, irama. Makanya kalau ada orang, saya tidak suka sama sekali musik, Pak. Tidak bisa. Kenapa? Detak jantungmu itu berirama. Detak nadimu itu berirama. Jangankan itu langkah kakimu itu juga berirama. Kalau nggak percaya coba berdiri jalan. Kan ritmis, kanan, kiri. Kalau nggak percaya, saya bisa kok Pak kanan-kanan, ya jalan wae. Nanti lah mesti kacau dulu. Kanan, kanan lagi aja Pak, nggak kiri ya sak karepmu. Ketika ritmenya kacau ya kacau dewe kamu. Ada iramanya, ada ritmenya. Mengunyah makanan itu kan ada ritmenya. Kamu kan nggak bisa. Saya ngawur Pak nadanya cepat 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 atau pelan nggak bisa. Ada ritmenya, dikunyah, dikunyah, dikunyah. Hidupmu itu hakikatnya musik. Semua aktivitasmu ada ritmenya. Kalau nggak percaya kamu perhatikan. Kamu melakukan apa sekarang? Nulis. Nulis itu ada ritmenya. Ada iramanya, ada detak-detaknya. Jadi kenapa manusia suka musik? Loh memang hidup kita itu kalau dicermati isinya ritmik semua. Ada iramanya. Kalau iramanya kita ingkari, hidup kita bisa kacau. Nafas misalnya. Nafasmu itu kan ada iramanya. Kalau ini kok tiba-tiba jadi cepat, kamu kan wah ini mesti ada yang gawat ya. Mungkin kamu sedang deg-degan, sedang takut, sedang ini ada ritmenya kacau. Atau tiba-tiba melambat. Nah, ini lebih gawat lagi. Jangan-jangan sebentar lagi hilang nafasnya. Jadi belum detak jantung, belum aliran darah. Dokter yang pakai stetoskop itu kan mendengarkan ritmenya. Normal enggak? Ada suara-suara aneh yang enggak seharusnya enggak? Iramanya stabil enggak? Orang yang punya sakit jantung kan rekam jantung itu kan melihat ritme. Stabil apa enggak? Apa masih ada lonjakan-lonjakannya stabil atau enggak stabil atau lonjakannya hilang dengan garis flat itu. Wassalam berarti. Jadi kenapa kita punya kecenderungan pada musik? Yang kemarin kita sebut fitro, lo memang hidup kita dasarnya itu ritme, irama. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, katanya Hasrat Inayat Han, hidup kita yang penuh irama ini juga dipengaruhi oleh irama. Jadi yang mempengaruhi kita dari luar itu juga sifatnya musikal. Suara-suara kemarahan akan mengubah batin kita. Suara-suara kebencian mengubah diri kita. Suara-suara kasih sayang mengubah diri kita. Mungkin sekali-sekali kalau ada yang mau penelitian, psikologi penggemar musik dangdut dibandingkan psikologi penggemar musik metal apa anu jajal, coba dicek. Orang yang hidupnya selalu mendengarkan suara-suara tegas penuh kemarahan kayak di militer atau dengan orang yang mendengarkan suara-suara penuh kelembutan, penuh bisikan, itu mungkin psikologinya beda. Makanya ibu hamil itu kan disuruh memperdengarkan suara-suara lembut.
pada bayi yang dikandungnya. Kenapa? Pembentukan. Kalian juga begitu. Yang masuk di kepalamu itu kan versi suara-suara kan. Diberitahu, dikasih tahu, itu menentukan. Kalau isinya abu-abu semua, ya nanti hidupmu warnanya jadi abu-abu. Kalau isinya hitam, warnanya jadi hitam. Kalau putih, warnanya jadi putih. Jadi itu, dirimu itu musik dan dimasuki, dipengaruhi oleh musik, dipengaruhi oleh ritme dari luar dirimu. Mungkin ritme hidupmu itu santai, slow, tapi begitu kamu dapat teman satu kos-kosan yang selalu terburu-buru, selalu kemerungsung, kamu juga terpengaruh. Mau santai itu kamu sumpek sendiri, dia sudah waktunya masuk, sudah mau jam 7 sudah. Kamu kemerungsung sendiri, kenapa? Iramamu dipengaruhi oleh irama sekelilingmu. Jadi kita ini tidak sekedar ritme hidup kita terpola, tapi juga dipengaruhi dan mempengaruhi. Makanya sering orang pesen hati-hati nyari teman. Ini kenapa bisa membantu ritmemu semakin bagus, tapi juga bisa mengacaukan ritme hidupmu. Jadi irama kehidupan kita bisa kacau, dipengaruhi oleh irama kehidupannya teman. Nah, di paragraf ketiga itu, bahkan para sufi dulu, sufi tertentu yang gimana caranya melakukan suluk lebih cepat, terus diinisiasilah sebuah model amalan sufi namanya sama. Jadi sama itu mendengarkan musik-musik ilahiyah, mungkin lagu-lagu irama-irama yang bisa membangkitkan spiritualitas. Dari situ terus orang cepat tersambungnya sama Allah. Yang kita kenal misalnya yang Wiring Derwishnya Jalaluddin Rumi, itu kan diawali dari sama. Jadi musik yang bisa membangkitkan spiritualitas membuat kita cepat sekali jiwa kita tersambung dengan dimensi ilahiyah ketuhanan. Mungkin bacaan-bacaan sholawat, mungkin zikir-zikir tertentu yang pakai sama itu kan, yang orang bisa asik, sampai ekstase, sampai merasa sangat dekat dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang orang baca wirid itu ada yang geleng-geleng, ada yang mengangguk-angguk, itu jangan dimarahi. Mereka sedang menikmati irama kedekatannya dengan Tuhan. Jadi mereka justru menghayati, justru asyik dia melewat jalur ritme, lewat jalur musik dengan kedekatannya dengan Tuhan. Itu kalau dalam sufi namanya sama. Boleh dicoba, kalian coba nama-nama Allah itu kamu dengungkan dalam dirimu, dalam hidupmu, kamu nikmati ya. Mestinya kamu akan mengangguk-angguk atau geleng-geleng atau bergoyang-goyang. Dan itu normal, karena memang sifatnya apa? Ritmis, ada iramanya. Manusia itu kalau ada iramanya kan terdorong untuk bergoyang. Merayakan kedekatannya, merayakan perjalanannya menuju Allah. Oke, alam ini ada iramanya, ada ritmenya. Ritme itu kan bahan dasar dari musik. Makanya ketika ritmenya bagus, terjaga, harmonis, ya dia harmonis, bagus. Tapi begitu ritmenya kacau, mungkin kita manusia yang mengacaukan, ya dia jadi kacau. Jadi pahamilah alam semesta ini seperti 2 minggu yang lalu di Zaid Hussein Nasr, seperti konser musik besar. Yang manusia ada di dalamnya. Jadi kalau konser musik itu kan kita bareng-bareng ini, seperti simfoni besar. Kalau ada salah satu saja dari komponen simfoni ini rusak ritmenya, yang lain akan terpengaruh. Kok manusianya rusak, tawuran, terus panas-panasan, gegeran terus, ya nanti ritme alam juga akan terpengaruh. Kenapa? Kita ini simfoni besar, kita kerja bareng-bareng.
Jadi alam dan harmoninya itu sebenarnya kayak ritme-ritme musik. Kalau dia harmoni, ya nanti dia enak, semuanya juga jadi enak. Tapi begitu ada salah satu komponen yang rusak, ya nanti kita juga ikut rusak. Makanya kadang-kadang kan ada, kalau di cerita-cerita itu, ketika bulan purnama sedang puncak-puncaknya, nanti emosinya manusia juga ikut terpengaruh. Kemudian kalau manusianya angkara murka, alam juga ikut terpengaruh dan seterusnya. Kenapa? Karena harmoni satu komponen akan mempengaruhi banyak komponen yang lain. Jangan dikira salahmu yang kecil itu, alah Pak, saya ini kan apa sih Pak? Enggak, kamu juga bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos di tengah harmoni alam semesta. Di kalimat selanjutnya disebut, dan manusia adalah miniatur alam semesta. Dia harus menunjukkan keharmonisan yang sama. Musikmu juga harus selaras dengan musiknya alam. Bahkan dalam dirimu sampai detail paling kecil, itu kan ritme musik. Detak jantungmu, denyut nadimu, ya kan? Irama hatimu. Di dalamnya ada vibrasi, ada ritme, ada nada. Kadang-kadang kamu tahu dirimu sakit apa enggak kan dicek nadimu, dicek detak jantungmu, harmonis apa enggak. Jadi musik dan harmoni itu jadi penciri alam semesta termasuk manusia. Kalau dia harmonis, selaras, yang lain juga akan terpengaruh harmonis dan selaras. Jadi jangan dikira kalau kamu sedang melakukan kesalahan-kesalahan kecil, itu berhenti di kamu. Ada efeknya, makanya Al-Quran itu kan bilang, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kejelekan sekecil apapun akan engkau lihat efeknya. Dan kebaikan sekecil apapun juga akan engkau lihat juga efeknya. Jadi hati-hati dengan pengacauan harmoni. Kok hidup ini rasanya sekarang berat, rasanya sekarang kacau, rasanya sekarang kapan ya tentram, kapan damainya? Oh itu harus bareng-bareng. Kalau masih ada komponen-komponen yang tidak harmonis, pasti akan berpengaruh ke kita. Jadi tidak boleh cuek, katanya Krishna tadi di depan, jangan diam. Kalau kekacauan itu kamu diamkan, akan kacau semuanya. Karena harmoni jadi prasyarat dasar dari kehidupan alam semesta. Jadi ketika dulu Nabi Adam oleh Allah dijadikan khalifah di bumi, itu kan kayak khalifah itu kan dia sudah punya kekuasaan. Di alam semesta sudah diatur, sudah ditata oleh Allah sedemikian rupa. Adam tinggal menjaga dan melestarikan saja. Nah, tinggal menjaga harmoninya, jangan sampai kacau. Sebenarnya tinggal itu. Makanya Adam sudah dibekali oleh Allah dengan nama-namanya, dengan ilmu-ilmu. Wa allama Adamal asma'a kullaha. Untuk bisa apa? Menjaga harmoni sebenarnya. Oke, kehadiran manusia dengan akal budi kreativitasnya untuk ini. Menjaga harmoni alam. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono. Oke, jadi dasarnya hidup berarti kalau di filsafatnya Hazrat Inayat Khan adalah harmoni. Dan harmoni itu persis kayak musik. Musik itu kalau paduan suara, semuanya suaranya bagus, ada satu saja yang fales. Itu rasanya yo, kesimpulannya paduan suara itu fales kan. Tidak dipilih-pilih terus, oh enggak, yang fals yang itu, yang ini kan enggak. Paduan suara itu kan dinilai semuanya, bukan cuma satu orang. Nah hidup kita juga begitu, kalau satu orang fals, sebenarnya yang rusak semuanya, enggak cuma satu. Nah itulah musik dan harmoni.
Nah, spiritualitas sekarang. Apakah yang dimaksud spiritualitas? Berarti apa? Hidup secara spiritual adalah hidup yang harmonis dengan simfoni alam tadi. Jadi spiritualitas itu bukan kita keluar dari dunia, tapi justru kita hidup secara selaras, secara harmonis dengan alam. Bahkan para tokoh, di situ tanda petik guru agama, para sufi maksudnya, yang dilakukan sufi itu apa sih? Menyelaraskan dirinya dengan alam. Dia ingin kata-katanya, tindakannya, perilakunya harmonis dengan alam semesta. Jadi itulah namanya spiritualitas. Jadi spiritualitas itu bukan kok terus keluar dari dunia, anti dunia, menyiksa diri, tidak itu katanya Hazrat Inayat Khan. Spiritualitas itu kamu menjalankan mode hidup yang selaras dengan simfoni alam semesta. Dan itulah tepatnya yang dilakukan oleh para sufi. Kenapa sih Pak para sufi itu kadang-kadang kok rasanya agak tidak mau dengan dunia? Mungkin itu untuk menyeimbangkan dengan kalian yang terlalu berat dengan dunia. Kamu terlalu kedunian. Jadi mereka agak ya kalau yang sini terlalu berat dunia kan yang sini harus agak diketati dunianya. Kalau tidak nanti tidak imbang. Jadi harus apa kalau bahasa hari ini mainstreaming. Jadi harus ada yang dibela dulu. Jadi sebenarnya hakikatnya apa? Menjaga keseimbangan alam. Makanya di teori-teori sufi tertentu kan dijelaskan kenapa alam ini kok belum rusak, belum hancur meskipun manusia begitu angkara murka karena di tempat-tempat tertentu, di wilayah tertentu selalu ada wali-walinya Allah. Berarti apa? Tugasnya wali-walinya Allah ini memang menjaga harmoni, menjaga simfoni alam semesta ini loh. Biar tidak terlalu rusak oleh perilakunya manusia. Loh, kalau wali-wali ini menjauh dari dunia, mungkin sudah hancur dari dulu alam ini. Oh, kita kurang ajarnya kayak gitu. Jadi justru karena mereka lah yang menjaga harmoni ini, kalau tidak ada mereka kan gitu. Apalah kita. Jadi makanya kalau ada ulama, kalau ada wali kok meninggal, itu kan bencana luar biasa. Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim, seorang ulama itu sama dengan matinya alam. Kenapa? Karena mereka yang menjamin terselenggaranya simfoni alam dengan harmonis. Begitu mereka tidak ada yang tersisa kita yang ingin enaknya saja. Sekarang kan mulai terasakan bagaimana asap yang tidak habis-habis, bagaimana polusi, bagaimana kesumpekan demi kesumpekan. Setelah kemarin mungkin beberapa aulia, beberapa wali dipanggil, mungkin butuh wali ganti nih, cuma dicari-cari kok ndak ada, kayak kalian semua. Isinya kalian semua, malaikatnya bingung ini. Ini mau cari wali di mana lagi? Jadi justru hakikatnya kehidupan spiritual itu harmoni alam semesta, bukan menjauh dari alam semesta. Itu di gagasannya beliau Hasrat Inayat Khan. Yang kedua tentang spiritualitas, seorang sufi menghindari semua tindakan yang tidak berirama, melatih mendengarkan dan menjalankan kehidupan yang nadanya, iramanya, maknanya cocok dengan situasi. Jadi tugasnya para sufi itu kalau di situ dijelaskan
menghindari ketidakharmonisan alam, sabar, kemudian menahan diri, warok, kemudian tidak memberi jawaban sampai pertanyaan selesai. Maksudnya apa? Seorang sufi yang tadi menjaga harmoni alam itu butuh kualifikasi-kualifikasi. Karena kalau mereka kehilangan kualifikasi-kualifikasi ini, tugas mereka menggembala harmoni alam akan sulit. Maka para sufi itu butuh suluk untuk melatih jiwa. Gunanya apa melatih jiwa? Karena tugas mereka berat. Mereka harus punya kualifikasi mampu mendengarkan harmoni alam, karena alam ini kan kayak saya bilang tadi kayak simfoni. Dia harus tahu alam ini maunya gimana, itu kan mendengarkan namanya. Enaknya gimana? Makanya kadang-kadang para sufi itu memberi jalan, memberi tips, lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu sebenarnya untuk harmoni, meskipun kadang-kadang tidak masuk akal. Ketika tiba-tiba Nabi Khidir merusak kapal yang ditumpanginya dan membunuh anak kecil dan memperbaiki rumah dan tidak mau dibayar, itu sebenarnya aspek-aspek tindakan untuk menjaga harmoni. Mereka dapat ilham langsung dari Allah. Kadang-kadang tidak masuk di pikiran kita. Kok yang dilakukan itu? Pikiran kita nggak nyampe. Tapi mereka dapat ilham langsung dari Allah. Itu yang kualifikasi-kualifikasi tadi. Kadang-kadang yang dilakukan mereka tidak cocok sama logika rasional kita. Hubungannya apa? Tapi mereka yang tahu. Demi simfoni alam, demi harmoni yang bagus tadi. Oke, jadi ini hubungannya musik dan spiritualitas. Jadi bagi yang ingin mendalami spiritualitas, sebenarnya kuncinya ada pada ritme kehidupan, musik alam semesta, simfoni alam semesta. Oke, terus musik adalah dasar eksistensi. Sebelum seorang bayi mampu mengenal warna atau bentuk, katanya Hazrat Inayat Khan, ia menikmati bunyi. Musik adalah jalan bagi manusia untuk sepenuhnya mengekspresikan perasaannya, emosinya. Musik mengisi masa dengan kehidupan dan antusiasme, emosi dan gairah. Musik adalah sesuatu yang memberi manusia kekuatan dan tenaga. Jadi sejak bayi manusia itu sudah ritmik musik seperti sengarang apapun suaranya tangis bayi itu ya ada iramanya. Ada nadanya mungkin wek berhenti sebentar terus wek lagi berhenti sebentar. Ada, tidak mungkin tidak ada iramanya. Wong itu eksistensial. Bayi itu kalau sedang menyusu ke ibunya dia harus paham ritme. Kalau tidak dia akan keselak. Kalau dia tidak paham kapan harus ngenyot, kapan harus dilepaskan, kapan itu dia kacau. Itu irama. Sejak bayi harus paham. Kalau dia kemerungsung, pokoknya asal disedot, dia bisa tersedak. Jadi ada iramanya, ada ritmenya. Sejak bayi, apalagi kalian sudah dewasa, semua aktivitas kita. Dan dia apa? Bisa menyemangati, bisa melemahkan, bisa. Zaman dulu orang perang itu kan ada pasukan khusus yang tugasnya mukul tambur, mukul biar tambah semangat. Jadi kalau zaman Panembahan Senopati kan yang dipukul kayak gong kecil itu bendi itu. Itu yang waktu Sultan Pajang mau menyeberang ke Bengawan Sore karena waktu perang sama Mataram awal itu beliau naik gajah. Senjatanya Panembahan Senopati karena Panembahan Senopati melawan ayah angkatnya sendiri.
Yang masa mudanya Joko Tingkir dikenal sangat sakti, dan waktu perang naik gajah, senjatanya apa? Pakai bende. Bende itu kayak gong kecil yang dipukul keras-keras bareng-bareng. Akhirnya gajahnya panik, sehingga dia jadi liar, terus Sultan Hadiwijaya jatuh dari gajah. Jadi itu strategi perang bisa begitu. Ternyata musik bisa masuk banyak hal. Orang perang butuh musik. Mungkin kalian belajar juga kan kadang butuh musik juga. Di kafe-kafe itu ya makan diiringi musik. Jadi lu musik itu ternyata eksistensial. Orang ngimami saja, kalau dia ngawur ndak ada nadanya, kamu kan ya gatel. Ya kan, mesti ada iramanya. Ngaji itu kan ada iramanya, ada nadanya. Kalau yang ngimami enak kan kamu tambah khusyuk. Tapi kalau ndak ada nadanya, kamu juga kan akhirnya sholatnya setengah misu-misu kan. Aduh, ini imam kan bisa jadi begitu. Jadi dasar eksistensial kita. Kemudian kalau dalam analisisnya Hazrat Inayat kan setiap detik kehidupan kita itu bersifat musikal. Musik itu katanya Hazrat Inayat kan dalam bahasa Sangsekerta adalah sanggita. Kalau gita biasanya lagu. Sanggita itu isinya apa? Ada suara menyanyi, ada yang dimainkan, menyanyi, memainkan, dan menari. Setiap tindakan kita pasti punya aspek ini. Bicara misalnya, bicara itu ada suaranya, nyanyian. Ada permainannya, permainan apa? Kata-kata. Ada tarinya, yang menari apa? Mulutmu. Kamu nulis. Nulis itu ada suaranya, ada permainannya, ada tarinya. Selalu ada. Makan. Makan itu kan juga ada suaranya, ada permainannya, ada gerakan tarinya. Tari itu berarti ada aktivitas tubuh yang bergerak. Semua tindakan manusia itu. Kalau semua tindakan manusia semacam ini berarti apa? Musikal. Jadi hidup kita ini musikal sebenarnya. Ya mungkin ada yang musik rock, ada yang musik gamelan, ada yang musik dangdut, ada yang musik tergantung. Musiknya sendiri-sendiri. Tapi hidup kita itu musikal. Kalau ini lebih dahsyat lagi katanya Hazrat Inayat kan, dengan musik kita bisa punya jalur alternatif untuk bertemu Tuhan. Kita mengenali Tuhan melalui semua jenis kesenian dan ilmu pengetahuan. Namun hanya dalam musik saja kita mengenali Tuhan bebas dari segala bentuk dan pemikiran. Dalam tiap kesenian yang lain terdapat pengidolaan. Pengidolaan itu ada bentuknya. Gambar ada bentuknya, kaligrafi ada bentuknya, dan lain sebagainya. Setiap pemikiran, setiap kata juga ada bentuknya. Paling tidak kata-kata. Yang tidak ada bentuknya apa? Yang justru cocok dengan visinya Islam, suara. Hanya suara saja yang tidak terikat oleh bentuk. Bahkan setiap kata dalam puisi membentuk sebuah gambar dalam pikiran kita. Suara saja yang tidak memunculkan objek apapun di depan kita. Jadi sama tadi, itu kan tidak seperti semua jenis musik yang lain yang butuh media bentuk. Kalau suara kan tidak ada bentuknya. Dan dalam Islam kan sangat disarankan untuk menghindari hal-hal yang bisa melahirkan pengidolaan. Kalau medianya tulisan, meskipun itu tulisannya Allah, kan masih ada idolatri, ada idolnya. Medianya gambar, lihat gambar Ka'bah, Allahu Akbar, Ka'bah itu luar biasa. Masih butuh media. Tapi kalau musik tidak. Musik itu masuk di telinga, masuk di kepala,
kamu sudah bisa langsung menjangkau yang diinginkan. Jadi dengan musik itu kan situasi jiwamu bisa langsung cocok, kompatibel dengan apa yang diinginkan oleh musik tanpa harus kamu menggambarkan, membayangkan. Kamu mendengarkan musik tertentu itu kan mungkin kamu lagi senang terus mendengarkan musik sedih, itu kan jiwamu biasanya langsung tergeser, kompatibel jadi sedih. Habis kamu ketawa-ketawa terus mendengarkan lagunya Campur Sarinya Didi Kempot itu yang patah hati, itu mungkin kamu ikut, wah, batinmu terus berubah geser ke sana. Mungkin kamu mendengarkan nasid-nasid, irama-irama yang mendayu-dayu misalnya, terus kamu langsung astagfirullah, subhanallah. Itu kan langsung ingat Allah tanpa media-media idol. Kamu yang merasa banyak dosanya itu apalagi kan mendengarkan musik-musik gitu kan. Ya Allah dosaku kan gitu. Diceramai berjam-jam kamu nggak sadar-sadar. Tapi begitu kamu dengerin musik terus kamu astagfirullah kan. Nah, itu istimewanya musik. Jadi bisa mengantarkanmu ke ranah ketuhanan, ranah ilahiyah tanpa bentuk, tanpa idolatri. Jadi langsung masuk ke dalam jiwamu. Jadi makanya Hasrat Inayat Khan itu kadang-kadang kalau beliau di depan jamaahnya, tidak ada ceramahnya, langsung aja main musiknya itu. Meskipun nanti belakangan di akhir fase-fase akhir kehidupan beliau sudah tidak pakai alat lagi. Karena sudah hidupku dan setiap langkahku sudah musik. Tidak butuh alat lagi. Tapi ya memang medianya selalu musik. Agama itu kan uniknya di situ. Tidak selalu dia butuh kata-kata, tidak selalu dia butuh penjelasan. Sama kayak Buddha itu. Satu ketika Buddha itu menginisiasi salah seorang muridnya, sama sekali tidak pakai kata-kata, hanya pakai senyum dan muridnya terus tertawa. Dan selesai dianggap, oh sudah tercerahkan. Nah, ya, jadi satu ketika ada muridnya Buddha itu yang sebenarnya murid ini agak pemalu. Jadi biasanya ikut kayak gini kajian itu selalu duduk di depan. Tapi lama-lama kok jamaahnya banyak. Dia tergeser ke belakang. Akhirnya dia paling belakang duduknya. Begitu selesai ngaji, yang lain rebutan salaman, rebutan anu sama Buddha. Dia enggak, ya dia semuanya diem aja di pojok. Satu ketika Buddha waktunya ngaji kayak gini, enggak tahu di Buddha istilahnya ngaji apa enggak. Terus Buddha ini diem. Diem enggak ngomong apa-apa. Jamaahnya bingung, ini ngapain kok enggak bilang apa-apa. Akhirnya jamaahnya keluar satu-satu. Wah, ini enggak ada ceramahnya, libur berarti, terus satu-satu keluar. Nah, si santri ini, enggak tahu santri enggak apa-apa ya. Yang selama ini dia enggak kelihatan karena duduknya di belakang terus. Sama sekali enggak menarik perhatian, juga enggak ada orang yang peduli dia ada apa enggak. Akhirnya kelihatan. Kenapa? Karena ini santri yang di depan-depan ini pulang semua, enggak kerasan. Terus begitu kelihatan, lama-lama santri tinggal sedikit, begitu kelihatan, terus Buddha berdiri, membawa sekuntum bunga, didekati si santri ini. Santri ini masih menunduk, biasanya dia duduk di belakang. Bunganya dikasih ke pangkuannya si santri ini sambil tersenyum. Terus santrinya menongak, melihat bunga ini terus tertawa. Di situ momen pencerahan terjadi. Kamu tidak ngangkat ya, cuma yang satu senyum diterima sambil tertawa dan tercerahkan sudah. Dan nanti ajaran-ajaran si murid ini yang saya lupa namanya berlanjut nanti melahirkan Zen Buddhisme. Oke, nah itu jadi agama tidak selalu butuh kata-kata, tidak selalu butuh ilustrasi verbal. Kadang-kadang cukup musik, cukup senyuman, cukup tertawa, cukup dengan sekuntum bunga orang bisa tercerahkan. Ya tercerahkan itu kalau bahasa kita mungkin dapat hidayah.
dari Allah. Oke ya, jadi itu contoh. Terus, gimana Pak caranya menjadikan musik jadi tangga spiritual? Kalau tadi kan para sufi yang sudah jadi. Jalannya gimana? Jalannya dua sebenarnya secara umum. Yang pertama tajarrud, yang kedua tawajud. Tajarrud itu berarti apa? Membebaskan diri dari ikatan apapun, dari ketergantungan apapun selain Allah. Dan musik mampu membantumu untuk melakukan tajarrud. Kadang-kadang mungkin masalahmu banyak, luar biasa, tumpuk-tumpuk, tapi begitu mendengarkan musik, kamu kan bisa santai, bisa melayang. Itu di antara fungsi musik bisa itu, tajarrud. Kalau ada konser musik dangdut itu, kamu lihat di bawah yang joget itu kan kayak tidak ada masalah sama sekali. Asik dia goyang. Loh itu antara lain fungsi apa? Membuat orang tidak lagi terikat oleh apapun. Dia lupa sudah punya utang, dia lupa mungkin di rumah belum makan, semuanya lupa. Kenapa? Asik dengan musiknya. Jadi ternyata musik punya daya tajarrud, membuat orang lepas dari keterikatan duniawi. Nah, itu fungsi tajarrudnya musik. Jadi mungkin kadang-kadang ketika kalian suluk itu butuh untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, musik bisa membantumu. Kalau tadi pas kamu ingat dosa, pas kamu ingat surga, ingat neraka, itu kan yang lain sudah tidak penting lagi sudah. Itu berarti mengalami tajarrud. Yang kedua tawajud. Tawajud atau wajud. Wajud itu atau tawajud apa? Mengalami wujud. Menyadari kefanaan diri dan kehakikian Allah. Itu namanya tawajud. Betapa rendahnya aku dan betapa butuhnya aku pada Allah. Betapa selama ini aku selalu tergantung pada yang bukan Allah dan itu keliru. Itu namanya mengalami kesadaran tawajud. Hidupku ternyata hanya sementara. Yang hakiki hanya Allah. Ketika kesadaran-kesadaran ini muncul namanya tawajud. Kalau tadi lepas dari segala keterikatan duniawi, kalau tawajud ini kamu menemukan yang hakiki, menemukan yang wujud, yang sejati. Nah, praktek contohnya tadi dijelaskan dengan istilah sama. Mendengarkan musik ilahiyah yang membuatmu terhubung dengan Allah. Level-levelnya kalau menurut penjelasannya Hazrat Inayat Khan dalam sama itu mengalami 3 level ekstase. Ketika engkau mendengarkan musik sama mengalami 3 kesatuan dalam tanda petik. Yang pertama apa? Kesatuan dengan tujuan, dengan ideal-ideal bumi. Kesatuan dengan dirimu, kesatuan dengan alam semesta. Itu namanya kesatuan level 1. Ciri utamanya apa? Kesatuan yang pertama itu kamu ridho. Kamu puas dengan hidupmu. Jadi ketika kalian melakukan sama, itu ada level kesatuan pertama, itu kamu, aku ikhlas ya Allah dengan situasiku hari ini. Aku ikhlas tidak terlalu kaya, aku ikhlas kuliah tidak lulus-lulus, aku ikhlas jomblo, raih untuk pacar, aku ikhlas menerima situasimu apa adanya, ridho dengan semua ketetapannya Allah, itu level kesatuan yang pertama. Naik 1 level lagi ke atas, level kesatuan dengan keindahan watak ideal. Maksudnya apa? Puas dengan dirinya sendiri. Jadi, aku ridho, aku ikhlas ya Allah dengan diriku.
dengan ideal-ideal yang ada dalam diriku. Kalau tadi dengan situasi, sekarang dengan dirinya sendiri. Jadi setelah dari lingkungan, masuk ke dalam diri. Itu level kesatuan kedua. Naik satu level lagi kesatuan ilahiyah. Kalau ini sudah, akunya sudah tidak ada. Level paling rendah, aku dan lingkunganku. Naik satu level lagi, hanya tinggal aku. Naik ke atas lagi, sudah tidak ada apa-apa, tinggal Allah saja. Ini biasanya kalau orang tari berputar itu sudah puncaknya. Dirinya sudah hilang. Yang ada hanya Allah saja. Kalau orang jatuh cinta, ini puncaknya jatuh cinta. Yang ada hanya dia saja. Aku ndak ada. Jadi jatuh cinta itu kalau masih ada aku dan kamu, masih belum. Puncaknya adalah ketika aku sudah ndak ada, hanya kamu. Dan nasibku gimana Pak? Lu yo nanti pasanganmu yang mikir kamu. Jadi yang sini hanya kamu, yang sana juga hanya kamu. Itu puncaknya cinta. Maka dalam sufi itu, kalau kamu menghanyakamukan Allah, tenang saja. Allah juga akan menghanyakamukan dirimu. Kalau engkau mendekat padaku 10 langkah, aku akan mendekat padamu 100 langkah. Jadi, nah orang saling cinta itu begitu. Kalau masih ada aku, ya masih belum. Kesatuannya masih belum kesatuan yang tertinggi. Nah, 3 level ini bisa dibantu melalui jalan musik. Musik ilahiyah. Jadi tajarud, tawajud, contohnya antara lain melalui musik dalam sufi yang namanya musik sama. Oke.